Sisa berapa nanti kira-kira kalau udah jadi jalan? Paling 500-an. Kalau dengan situasi sekarang sulit ya untuk bertahan ya. Seperti petani gitu pasti sulit sekali bertahan di Jakarta gitu. Dapat sekilonya cuma 15.000. Sekilo 15.000. Oh. Makanya ibu masak aja sekalian Iya. supaya harganya lebih ya. Iya. Anda mungkin tidak percaya pemirsa bahwa saya ada di Jakarta Utara dan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Dan mereka-mereka inilah yang berada di ujung Jakarta yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan tanahnya. Sukar dipercaya, Jakarta sebagai kota metropolitan ternyata masih memiliki lahan persawahan. Lokasinya tersebar di wilayah Jakarta Timur, Barat, dan Utara. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, ada sekitar 414 hektar lahan sawah di ibu kota. Hasilnya memang tak banyak, kurang dari 1% dari total kebutuhan beras warga Jakarta. Areal persawahan di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, termasuk yang terluas di Jakarta. Petaninya adalah warga Cilincing, dan sebagian lagi berasal dari Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Jika melihat kualitas lingkungannya, sebenarnya sudah tidak ideal lagi tanah di Jakarta digunakan untuk persawahan. Air untuk sawah berwarna keruh bercampur dengan limbah rumah tangga. Di beberapa bagian, nampak timbunan sampah yang mengganggu. Sejak puluhan tahun lalu, tanah para petani telah dibeli oleh korporasi. Mereka masih diizinkan menggarap dengan sistem bagi hasil. Rasanya seperti bukan di Jakarta, padahal wilayah ini merupakan bagian dari tepian-tepian Jakarta yang berbatasan dengan provinsi lain. Justru ketimpangan di wilayah-wilayah seperti inilah yang lebih terasa terjadi kepada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebelumnya, masyarakat bertani di lahan garapan dengan membayar 1 sampai 2 juta rupiah untuk 1 kali panen. Kini, setelah status tanah berpindah menjadi milik Pemprov DKI Jakarta, warga tidak perlu lagi membayar untuk menggarap lahan. Sayangnya, rencana alih fungsi lahan untuk jalan perbatasan sewaktu-waktu bisa menghilangkan sumber penghasilan warga itu. Kayaknya sih jangan digusur ini sawah. Mana? Supaya bisa nabung ya, punya Iya. tabungan dari sini. Mas Sena sudah lama menggantungkan hidupnya menjadi petani. Sekali panen, ia bisa mendapatkan sekitar 2 ton gabah. Setengahnya untuk dikonsumsi, sementara setengahnya lagi untuk dijual. Tak terbayangkan jika sawah yang digarapnya ikut beralih fungsi. Mas Sena pastinya akan kehilangan penghasilan. Kira-kira sawah ibu bakal kena nggak sih? Nah, Kena. Ibu sudah tahu itu? itu udah ada patoknya tuh, udah ketahuan. Jadi ibu sudah tahu ntar mana yang akan jadi jalan, mana yang masih tersisa gitu ya? Sisa berapa nanti kira-kira kalau udah jadi jalan? Ya, paling 500-an. Dari 3.000 sisa 500. Waduh. Ada uang ganti ruginya kah atau? Enggak. Enggak ada? Mas Sena dan petani lainnya tetap menggarap lahan. Tak ada istilah istirahat. Mau bagaimana lagi? Tanpa hasil panen, dari mana mereka bisa makan? Para petani terus saja bekerja di teriknya panas matahari. Entah sampai kapan, lahan sawah di sini bisa bertahan dari masifnya pembangunan di ibu kota. Itu artinya harus ada komitmen dari pemerintah. Apa komitmennya? Pemerintah melindungi, pemerintah menyantuni, dan pemerintah harus mensejahterakan.
Karena nilai lahan itu dikaitkan dengan kebutuhan konsumsi untuk produk hasil pertanian, jangan-jangan dia hanya sekedar ada saja, tapi inputnya, artinya kebutuhan pangan dan sebagainya itu didapat dari luar. Ternyata banyak juga warga rorotan yang mencari keong tutut di lahan sawah bekas panen. Mereka mencari keong tutut untuk dijual atau sekedar dijadikan lauk makan. Rasa daging keong tutut yang gurih dan kaya protein tentunya cukup bernilai ekonomis. Kalau ini keong jenis apa sih, Bu? Keong mas. Keong emas ya? Oh. Kalau yang disebut-sebut keong racun itu ini bukan sih, Bu? Yang kalau dimasak bisa jadi Beracun. makanan, bisa jadi beracun gitu. Oh iya, Bener ya? iya. Bisa kalau yang susah nggak bisa ngolahnya bisa beracun. Pernah ada kejadian? Pernah Keracunan? mabok itu kayak puyang-puyang aja. Penghasilan dari mencari keong tutut memang tak seberapa. Itu pun tidak setiap waktu bisa dilakukan. Namun, bagi Siti Aminah, kegiatan mencari keong tutut sangat bermanfaat karena bisa menambah uang belanjanya. Kepikiran untuk masak keong tuh karena apa? Tadinya apa sih ada nyari keong nih. Terus kata suami saya, buat apaan Pak? Ini buat sate. Terus kalau boleh Pak bisa cariin Pak, saya ambil gitu. Jadi dari situ suami saya nyariin tuh. Kumpulin, abis itu yang kali maunya bersih dah ya. Terus saya bawa ke sana, cuma dapat sekilonya cuma 15.000. Sekilo 15.000. Makanya Ibu masak aja sekalian supaya harganya lebih ya. Jumlah keong tutut yang didapat Siti perharinya tak menentu. Apalagi orang yang mencarinya kini semakin banyak. Bagaimanapun, Siti merasa bersyukur masih ada rezeki yang bisa diperolehnya. Keong ini sebenarnya dua sisi mata uang ya, karena satu sisi dia menjadi hama bagi para petani yang menanam padi, kemudian di sisi yang lain dia merupakan mata pencarian bagi mereka yang menambah penghasilan bagi keluarganya. Dan warga akhirnya tidak hanya mencari tapi juga memasak untuk bisa menambah nilai jual dari keong ini. Semoga nanti laku semuanya. Jika dijual mentah, harga keong sawah ini mencapai Rp15.000 per kilogram. Namun, bila dijual setelah dimasak, harganya bisa mencapai Rp50.000. Siti berharap lahan sawah tempat ia mencari keong tutut akan tetap lestari, sehingga masih ada rizki untuknya di masa depan. Kalau dengan situasi sekarang sulit ya untuk bertahan ya. Karena kan Jakarta ini perubahannya cepat sekali. Perubahan tata ruang, tata guna lahan itu cepat sekali dan arahnya kan ke area komersil ya, perdagangan arah dari kota ini dari perdagangan jasa segala macam. Sehingga untuk seperti petani gitu pasti sulit sekali bertahan di Jakarta gitu. Udaranya juga sudah berbeda begitu gitu.